Bro, lu pernah ngerasain patah hati nggak? Pastilah. Siapa sih yang nggak pernah ngerasain sakit hati? Terus kasat hati pernah nggak kayak ngomong sendiri gitu? Pasti apalagi kalau udah bapak-bapak Ya. anak satu Ah, nongkrong di depan rumah sendirian, ngelamunin masa depan kayak gimana. Udah pastilah. Apalagi akhir-akhir ini, akhir-akhir ini tuh pasti selalu dipikirin gitu untuk kekhawatiran kayak gimana. Ya, Dan ya. tambah lagi ya. di karir saya saat ini, Ah, ya terkadang dinamika dalam sebuah itu kayak gitulah. ya. Jadi Nah, gue mau cerita nih. Nah, kita tuh ada nanti ada satu event ya buat orang-orang yang pernah ngalamin patah hati. oke. Terus buat dia bisa bertumbuh lagi. Jadi kumpulan orang-orang yang patah hati. Bisa dibilang kayak gitu. Tapi sebelum ke situ, kita sekarang akan berbicara dulu dengan diri kita di program KHD Self Talk. Oke, teman-teman semuanya, selamat datang di program KHD Self Talk bersama saya Primawan Bagus. Dan saya DZ. Kali ini kita akan banyak membahas tentang kesehatan mental, bisnis, dan karir bersama para pakar yang inspiratif. Ini pakarnya bukan abal-abal. Bukan abal-abal ya? Bukan. Nah, Ini udah melanglang buana. melanglang buana ke luar negeri kemanapun ya. Bukan di daerah saja. Betul. Nah, jadi nyambung lagi nih ya untuk program acara yang Patah Bertumbuh itu. Di situ nanti kita akan banyak diskusi tentang gimana caranya kita buat move on. Bukan move off. Bukan. Tapi kadang-kadang ada orang itu yang udah move Ya. tapi gone on. Gak on. Ya, Jadi betul. move off. Nah, nanti juga selain itu ada satu lagi. Apa tuh? Kita akan bicara juga sama pakar Wow. kesehatan mental. Pakar ini ya. Pakar nih. Pakar. Kan kebanyakan sekarang kita suka ngomongin kesehatan mental nih. Ya kan kayak mental health issue, ada anxiety, iya, ada betul. OCD, Gen Z ada dong, apa gitu Gen kan Z ya. dong. Pasti tanya, coba ya nggak tahu juga kan gimana kan. Nah, Pokoknya galau itu masuk ke kesehatan mental. iya gitu ya. Nah, jadi nanti kita bakal diskusi juga Oke. ya. Barang pertama nanti kita bisa berdiskusi sama yang punya event Patah Bertumbuh. Patah untuk Ya, bertumbuh. nanti kita akan langsung undang ya, seperti apa dan gimana sih biar udah patah tuh bisa tumbuh lagi. Oke. Sih. Dan kenapa kalau mau tumbuh harus patah dulu? Masa sih? Iya. Nanti kita tanya itu ya. Iyalah Oke. coba ya. Nah, terus juga di bagian yang sering kita kehidupan sehari-hari ya, ya di cara self talk ini ya. Oke. Nah, kenapa sih self talk ini HD self talk kita bikin gitu kan? Oke. Nah, karena kadang-kadang rata-rata kita tuh selalu fokus keluar. Fokus keluar. Fokus keluar tuh ingin selalu memuaskan pihak-pihak di luar diri kita. Coba. Brand image dong. Oh, iya kan? Nah, sekarang kan, nih, ada kesehatan mental namanya FOMO. FOMO. Takut ketinggalan Zaman. tren. Oke. Coba, iya kan? Orang lain lagi, wah trennya sekarang. Iya. Nah, jadi kan itu bikin kita tuh kadang-kadang nggak orsinil. Lupa sama diri sendiri. Iya. Jadi kita jarang- nggak jadi diri sendiri kalau kayak gitu ya. Kita jadi jarang self-talk. Pasti aja kita tuh selalu nunjukin pengen dilihat baik sama orang, ya kan? Oke. Pengen juga dilihat, diterima lah gitu ya. Nah, Pakai sematasan boleh ya? Nah, ujung-ujungnya, nih gue punya fakta bro. Ternyata nggak sedikit ada tokoh figur atau public figur yang udah kita anggap tuh mereka tuh orang bener. Ternyata banyak kasus nggak benar. Itu padahal udah kita tokohkan. Udah gitu. kita tokohkan, dia tuh ngomongnya wow, tapi jadi wow gitu. tapi nggak Ini bisa menarik. nyalain ya. Oke. Nah, nanti kita akan ngobrol bareng. Kenapa sih yang bener-bener yang bisa bikin hal itu terjadi gitu. Oke. Jadi Pak, meskipun orang itu udah ditokohkan, wah Iya. ini jadi role model saya nih. Gitu. Ternyata di balik itu semua. Iya. Nanti kita akan bicara dengan para pakarnya dan juga kacer itu ya. Iya, siap. Oke. Nanti dulu. Gue pengen nanya dulu. Kenapa lu penasaran? Sering patah hati? Gak bisa move on? Gagal move on? Ya kan ini bisa menjadi sebuah wadah saya untuk Gitu. bertumbuh. Iya. Oke. Ya udah, nggak tempat tunggu lama ya. Kita bedah langsung. Seperti apa itu patah bertumbuh? Oke? Oke. Ya, silakan Siapa kita dia? panggil langsung Bu Ica. Oke. Bu Ica, selamat datang.
Assalamualaikum. Aku kan dari sini ya. Boleh. Sebelah sini. Boleh. Oke. Selamat datang di program kami di sini di KHD Self Talk. Sebelum ke program Ibu, program kita dulu ya. Boleh. Oke Bu, di KHD Self Talk ini kan kita ngangkat ya biar kita tuh lebih fokus sama diri kita, lebih orsinil, lebih apa adanya, Menjadi diri sendiri. betul kan? Siap, benar. Iya. Nah itu gimana Harus sih Bu itu. kalau menurut Ibu tentang zaman sekarang kan kita tuh nggak orsinil Bu. Kayak sekarang kita bikin acara, tapi orsinil ya, ini orsinil dong. apa adanya lah. Beda Apa adanya. kalau dulu tuh Tanpa bener-bener gimmick ya kita ya. Memang walaupun ada gimmick, tapi ya apa adanya lah sekarang. Bener. Jadi kita tuh menampilkan ya orisinalitas gitu. Diri kita sendiri gitu kan. Nah, Self-talk menurut kan. Bu Ica nih tentang orisinalitas, tentang hidup apa adanya, ya dengan self talk kita berrefleksi dengan diri kita. Gimana? Itu penting banget sih menurut saya. Soalnya kan apa sih yang harus kita banggain di orang lain? Harusnya kan lebih bangga dengan diri sendiri gitu ya. Apa yang ada dalam diri sendiri yang bisa kita gali, ya lebih bagus itu sih sebenarnya gitu. Harus dioptimalkan berarti. Nah, benar gitu. Iya, sebelumnya maaf. Saya juga belum kenalan. Siap. Belum tahu juga ya. Biar lebih jelas, Bu, kenalin diri dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, mungkin saya Ica Anissa. Nggak asing ya nama Ica tuh nggak asing gitu. Nggak asing, karena banyak sekali. Ya, gitu. Tadi saya bilang ya di belakang layar, Teh Ica tuh banyak kontaknya. Kontak. Boleh disebutin nggak? Kalian udah kenal? Udah kenal. Udah main belakang kamu tuh? Karena Teh Ica tuh jadi salah satu ikon di lagu Kota Kasih. Icon. Asik. Iya, kalau saya Payung gelis gitu saya. Indah Kasih. Betul kan Teh ya? Iya, betul. Wah, ternyata saya yang ketik. Saya pomo ini. Pomo. Saya pomo. Nggak gaul. Iya. Kamu nggak gaul. Nggak gaul saya ini. Oke. Oke. Jadi Ya, terus Teh Ica ini orang hebat lah ya. Teh. Orang biasa. Kenapa bisa? Tadi kan saya udah bicara nih sama Aprimat. Oke. Saya banyak sakit hati dan sebagainya. Itu saya dikasih tahu nih sama Aprimat, ternyata di Tasik itu ada acara patah untuk tumbuh. Patah untuk Dan bertumbuh. diinisiasi ternyata sama Teh Ica. Wah. Gitu. Jadi Teteh pernah patah berapa kali ya? Enggak. Kenapa patah untuk bertumbuh? Kenapa Jatuh itu? untuk bangun. Kenapa harus patah untuk bertumbuh? Patah untuk bertumbuh. Jadi setiap karya atau setiap ini seseorang tuh atau pasti itu ada based on-nya ya. Oke. Ada based on-nya. Bisa beda-beda, ada yang based on cerita dari sahabatnya atau dari orang lain yang menjadi inspirasi dia, tapi ada juga yang based on true story. Ada juga yang seperti itu. Cakep lagi dong. Sekarang saya mau nanya, Yes. story-nya Teh Ica apa? Iya. Kenapa bikin energi yang dikeluarkan tuh sebesar ini loh? Iya. Oke. Bikin jadi satu event, Siap. satu gerakan. Eventnya gede Oke. lagi katanya ya. Pasti kan ada daya dukung. Mudah-mudahan. Iya. Based on story-nya apa Bu? Based on true story. Jadi yang namanya ujian itu kan memang sudah menjadi bagian dari takdirnya kita sebagai manusia hidup di dunia. Pasti selalu akan ada ujian. Bukan di Nah, sekolah aja. Gimana? Bukan di sekolah saja. Iya, bukan selesai. Iya, lanjut. Ujian. Kita selama kita hidup akan selalu ada ujian. Nah, tinggal kita menyikapinya. Pada saat dikasih ujian, pasti sebagai manusia kita akan merasakan patah. Oh iya. Nah, berarti pilihannya tinggal dua ya. Setelah kita patah, apakah kita mau terus terjerumus ke bawah, atau kita setelah patah bertumbuh menjadi lebih indah dan lebih baik dari sebelumnya. Itu. Pertanyaannya, izinnya. Gimana Teh gitu? Udah patah, gimana biar bisa tumbuh gitu kan nggak mudah. Ya, salah satunya kenapa saya meng-create event ini, karena saya merasa pada saat mungkin ada something yang saya rasakan pada saat saya merasa ada di titik terbawah. Pada saat kita berada di lingkungan yang positif, misalkan kita bertemu dengan, taruhlah kita mendengarkan ceramahnya Ustadz, atau seorang psikolog yang sedang berbicara, kadang memberi
satu kekuatan tersendiri gitu. Seperti ada sesuatu yang cas lagi ya, Teh, ya. betul. Gitu ya. Jadi itulah sebabnya kenapa saya membuat event Patah untuk Bertumbuh. Pada saat kita berada dan duduk bersama dengan orang-orang positif, kita mungkin bisa Ada energi lagi baru. Energi ya. saling menumbuhkan. Kirain saya. Seperti itu. Ada di Tasik ini atau di luar Tasik ya, yang patah tuh bukan saya aja. Ayo dong. Oke. Jadi Oke. kapan ini tuh kapan? 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 Di tanggal 23 Februari. Tahun sekarang kan? Tahun sekarang. 23. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Oke, Ini betul. 2025. Iya, Ini betul. mana? Di Hotel Santika. Di Hotel Santika. Jam berapa mulainya? Kita ini akan menjadi full day kajian. Full day? Kajian dari jam 8 sampai jam 5. Karena kita akan menghadirkan beberapa pembicara-pembicara hebat. Oke. Jadi Siapa kita aja tuh, Teh? menghadirkan psikolog. Setelah itu ada motivator juga, ada influencer, ada ustadz tentunya. Kita Gitu. Nggak diundang ini kita. Barangkali ada segmen gitu Oke. ya. Boleh di belakang nanti. Oke. Nanti after mungkin ya, after acara ya. Iya. Gimana nanti setelah mengikuti acara Patah untuk Bertumbuh, apakah akan bertemu? Iya. Ini umum. Iya, ada terbuka untuk umum. Tiketing atau gimana? Kalau tiketing ya, Oh, ada tiketing ya. Ada gestarnya tuh? ada. Itu semua yang kita undang adalah gestar. Gestar semua. Iya. Jadi di mana kita bisa mencari tahu Mencari tahu. informasi Patah Bertumbuh? Kalau kita kan masih guys, bukan star. Iya. Iya. Jadi di mana Teh kita bisa cari? Untuk info daftarnya lebih di mana? lengkapnya nanti tinggal kunjungi Instagramnya Patah untuk Bertumbuh. Di situ juga ada nomor admin Patah yang untuk bisa. Bertumbuh. Ya, Barangkali bisa Patah kan untuk nanti di komen Nah, kita di juga sini. guys. Iya. Oke. Oke, Teh. Nah, kita lanjut ya next talk ke dalam Patah Bertumbuh. Nah, pertanyaannya nih. Di dalam patah, sakit hati, jatuh segala macam. Ya. Artinya ada yang nyakitin dong. Nah, Ya, langsung kan. Ya kan? Pernah kan? pernah dong. Gue tanya sama jujur lu. Sering. Enggak, gue Pasti mau pernah. jujur aja sama lu dulu ya. Bisa nggak maafin yang bikin lu patah? Ayo. Memaafkan ya? Iya. Saya bisa memaafkan saya bisa memaafkan tapi saya tidak bisa melupakan. Bentar, maaf tuh nggak ada tapi bos. Iyalah. Kan lucu. Jadi bahasanya lu pernah gini nggak? Oke deh, gue maafin tapi jangan ketemu lagi sama gue. Sering nggak? Sering ya? Sering. Nah, menurut Teh, itu gimana Teh? Salah satu hal yang mungkin membuat kita gagal untuk bertumbuh adalah tidak bisa memaafkan. Itu menurut saya satu-satunya. Berarti kita kan belum selesai dengan diri kita sendiri. Benar nggak? Selesai dengan diri sendiri. Ya. Jadi pada saat kita merasakan patah, kemudian tidak bisa istilahnya move on mungkin untuk yang sekarang ya. Itu akan terbawa Oke. terbawa apakah itu nanti kita menerapkan pola asuh yang salah ke anak kita atau pada saat di dunia Berkawan juga pekerjaan mungkin nanti Yes, tidak akan betul. itu ya. Saya pernah nggak asing loh, pernah dengar materi pola asuh, terus saya belum selesai sama diri sendiri. Itu nggak asing loh. Pernah dengar? Saya Pasti Pernah belajar. Saya juga nemu dari para pakar, para ahli. Oke. Ya, Tapi sebelumnya, betul. sebelum Teh Ica untuk menginisiasi acara Patah untuk Bertumbuh ini, udah konsul-konsul dulu sama pakar-pakar itu. Pakar. Ya mungkin itu karena base on-nya adalah ke diri sendiri. Jadi karena saya merasa ada kebermanfaatan pada saat saya berada dengan lingkungan-lingkungan positif atau misalnya mendengarkan semacam kajian atau misalkan ada materi-materi yang disampaikan oleh ahli atau pakar gitu. Ada manfaatnya untuk diri sendiri gitu. Oke, Jadi itu nggak bisa bermanfaat untuk diri sendiri. bisa. Berarti nyambung ya. Kita akan Ya. ada pakar. Yang tadi di awal kita ya. Ya, pakarnya yang bisa diskusi nih sama Teh Ica nih. Ini kan pengalaman nih. Penting by banget itu. experience-nya gitu Experience-nya. ya. Itu ada by knowledge-nya Ah. gitu kan. Nah, Jadi saya udah gak sabar ini. Tadi yang sudah diutarakan sama Prima, siapa sih pakar ini gitu. Benar. Satu juga nggak sabar ya? Nggak sabar, Nah, banget. Siap, Bang. Kita harus belajar banyak sama beliau ini. Oke, langsung aja. Langsung aja. Silakan. Ya kan seperti umum dia gimana sih? Kita langsung
kawan-kawan panggil ini dia pakar yang telah melalang buana. Bukan hanya dari satu daerah, tapi udah berbagai macam negara. Oh, luar biasa. Abi Nana. Abi. Abi. Silakan Abi. Abi mau dimakan dulu? Dimakan. Diminum dulu Abi. Kalau ada, oh ya nih, ada siloka. Iya. Ini apa ini? Robusta siloka. Dan siloka semua sih. Ya, baik, Abi. selamat datang Abi. Alhamdulillah, terima kasih waktunya. Ya Abi udah mau berkesempatan ya menyempatkan waktunya datang ke sini bersama saya, Primawan Bagus. Juga. Saya dari Z Abi. Dan juga Saya Ica, Abi. Oke. Nah, Bi, kita mau kenalan dulu sama Abi. Ya, mau kenalan dulu. Kalau kita kan taunya Abi di event-event, Bi. Nah, Abi kan sering ngisi acara event ya, mau di lokal, internasional gitu ya, di nasional gitu kan ya, banyak event-event yang Abi isi di situ. Sebetulnya Abi itu siapa? Dan ya itu terus ngisinya itu di sipil ngisi, di militer ngisi, pemerintah ngisi. Ini tuh siapa gitu kan? Kok berani badannya? Oke, bisa silakan. Baik, kalau nama kan tadi sudah dijelaskan ya, sudah di ini kan. Nah, ada di dalam profesi kesehatan mental itu ada 3 profesi sebetulnya. Ada psikolog, kemudian ada psikiater, dan seperti Abi psikoterapis. Ya betul. Tiga-tiganya juga mempelajari tentang ilmu kejiwaan. Nah, hanya berbeda adalah tentang metodologi tindakannya. Kalau kami di psikoterapi itu kan gini, psikoterapi itu artinya kan psiko itu artinya tentang kejiwaan, ya kan. Terapi itu kan tentang tindakan pengamatan. Jadi selama ini kita kadang-kadang Jadi pengamat gitu, Bi. itu gitu loh, karena kan kita ini paling bisa mengamati hal-hal yang dulu dalam diri kita dibandingkan dengan yang diri kita sendiri, seperti itu. Nah, kenapa kita butuh psikoterapi? Karena ada sebagian orang tuh di antara kita yang enggan untuk terbuka, ya kan? Enggan terbuka tuh dari segi masalahnya atau open mind-nya gitu, Bi? Dua-duanya. Kayak dulu nih, kayak Teh Ica misalkan, di sini sudah ada gitu. Pas mau nyampaikan kadang-kadang harus mulai dari mana duluan gitu, ya kan? Gitu. Nah, makanya psikoterapi kita lebih fokus kepada akar masalahnya dibandingkan dengan masalahnya. Gitu. Berarti benar nggak Bi kalau psikolog itu lebih ke materinya, psikoterapi lebih ke praktek? Betul, kurang lebih seperti itu ininya. Nah, makanya seperti yang kita ketahui, banyak di antara kita tanpa sadar. Yuk, siapa di sini yang sering dijadikan tempat curhat? Oh, banyak, Wi. Kita semua di sini. Jadi tempat curhat, Bi. Nah, itu. Karena gini loh. Ya. Sadarkah orang-orang yang menjadi tempat curhat ini sudah menjadi tempat sampah pikiran orang lain? Tempat sampah pikiran, tempat sampah. Tempat sampah pikiran orang lain. Jadi secara tidak langsung, kalau misalkan kita lagi mendengarkan curhat sama orang, kita tuh jadi tempat sampah, jadi masalahnya atau gimana maksudnya? Gini, adakah yang curhat itu membahas sesuatu yang positif? Jarang sih, lebih ke jarang. Sangat jarang bahkan. Kan gitu, orang kalau lagi ada masalah baru cerita, kalau lagi dapat itu. rezeki enggak. Nah, Bi. persoalannya kan adalah ketika seorang datang ke kita, misalnya Teh Ica nih, ada temannya, Cak, aku lagi punya masalah nih, aku lagi gini, lagi sakit hati segala macam. Dia kan tujuannya untuk memindahkan sampah pikiran dia ke Teh Ica. Oke. Waduh. Nanti dampaknya Dampaknya sangat beragam. Satu tanda bahwa, karena gini, ibaratnya sebuah tempat sampah, kalau misalkan si tempat sampah ini tidak tahu bagaimana cara membersihkannya, dia akan lebih busuk dibandingkan dengan sampahnya itu sendiri. Wow. Kawan-kawan di sini ada yang sering jadi tempat sampah pikiran orang lain. Iya. Hati-hati Jadi kawan-kawan. tempat sampah. Dan yang tanpa disadari dan yang paling sangat menyeramkan adalah si sampah pikiran ini akan berubah. Dia bertransformasi dalam bentuk DNA dan ya bisa diwariskan. diturunkan. Bukan hartanya berarti ini. Bukan. Salah juga diwariskan. Makanya tugasnya seorang psikoterapi sebetulnya adalah satu, dia harus bisa menggali akar masalahnya. Yang kedua adalah memutus pola asuh negatif.
Oke. yang pernah kita terima, karena kita ini kan nggak punya pengalaman jadi orang tua. Kita hanya punya pengalaman jadi anak. Jadi ketika kita mendidik anak, kadang-kadang hampir sama apa yang kita terima dari orang tua. Ada baheula kayak Pola gitu. asuh dulu Nah. ya. Iya. Tapi mah diajarkeun ke orang tuanya juga gitu. Nah ini nyambung sama konsep TICA patah bertumbuh. Apa itu patah bertumbuh ini? Untuk bertemu. Jelasin deh. Biar lebih jelas ya. Oke, baik. Sama orang yang Jadi bisa. Abi, Iya. nanti kita mau mengadakan satu event namanya Patah untuk Bertumbuh. Jadi memang yang akan kita bahas nanti itu lebih ke mental health ya. Gitu. Kan yang namanya orang pasti akan merasakan patah ya. Betul. Tapi mungkin ada yang patah sepatah-patahnya, ada yang patah lalu bertumbuh gitu. Betul. Betul. Oke, sip. Itu konsep yang sangat bagus, dan yang jadi pertanyaan adalah ketika kita berhadapan sama orang yang dalam tanda patah-patah ini, Iya. sudah siapkah kita mengelola sampah-sampah tersebut? Anda jadi TPA ya? Oh iya. Buat omongan akhir. Biar nanggung enak, subscribe dulu ya. Oh iya, betul. Oke kawan-kawan, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Dan nanti kita akan ada info Iya, ya, Tica ya, subscribe ya. untuk acara Patah untuk Bertumbuh Oke, juga siap. di kolom komentar. Siap ya, oke. Oke, jadi Abi lebih fokus ke psikoterapis gitu ya. Ya. Dan juga Abi punya program namanya itu Cafe Terapi. Wah, kafe terapi. Ya, Apalagi ya, tuh? ya, kayak sekarang kan ada terapis, ada klien, ada klien, ada Klien, klien saya. juga. Saya jadi klien. Kafe kan identik sama tempat nongkrong, Iya. tempat kopi. Kalau kafe terapi itu Iya. berarti seperti Nah, apakah? Cafe Terapi itu adalah silakan Bi. Ya, karena begini. Yang paling asik lagi adalah di keilmuan psikoterapi ini kita bisa melakukan kapanpun dan dimanapun. Tidak perlu ada satu ruangan khusus seperti itu. Bahkan kita bisa melakukan karena gini. Yuk kita telah dulu apa sih psikoterapi ini. Psikoterapi ini adalah tentang bagaimana caranya kita terapi itu sebetulnya adalah mengamati, bukan menyembuhkan. Karena kami tidak menggunakan obat apapun juga, gitu loh ini. Lebih kepada bahwa terapi itu adalah mengamati. Jadi kita akan lebih fokus daripada bagaimana ketika dia menyampaikan, intonasi suaranya seperti apa, tatapan matanya seperti apa. Jadi apapun disampaikan oleh klien itu kami biasanya abaikan, karena kami tahu itu kan semuanya kebanyakan sampah. Sampah-sampah pikiran semua. Ya kan? Nah, kebanyakan di antara kita, terutama terapis perempuan, itu kebawa empati. Sadarkah ketika kita terbawa dengan suasananya masalah dia, maka terjadi yang disebut dengan transfer sampah pikiran itu. Oke. Berarti Tapi kalau- itu dalam konteks perempuan kan, Bibi? Tadi. Laki-laki kan bisa. Berarti Abi lebih ke pengelola sampah. lebih tepatnya sebetulnya lebih kepada kita juga sebetulnya memutus pola asuh negatif atau pola komunikasi yang kurang efektif. Karena banyak di antara kita kadang-kadang hal yang tanpa kita sadari adalah kita ini benar-benar sampah kita tuh sudah sangat penuh, terutama sampah titipan. Sampah Sampah titipan. titipan. Gimana lagi Bi? Bentar, Bi. Bentar. Iya, titipan Sampah orang-orang yang curhat itu. Nah iya itu kan, ini tanda-tanda kita sudah mulai penuh oleh sampah orang lain. Satu, pernahkah ketika kita bangun tidur, kita merasakan badan kita capek? Oh iya. Jelas, Bi. Coba nanti dicek ya, ada yang disebut dengan energi pampir. Energi Pampir. pampir. Hampir. Iya. Jadi ketika ketemu sama orang tersebut, kita tuh merasa Kayak capek, kesedot banget ya, Bi. Energi gitu. Kuras gitu ya. terkuras ininya. Terus yang kedua, pernahkah kita kayak merasa khawatir, gelisah, akan tapi kita nggak tahu penyebabnya? Nah itu tanda-tanda. Udah ada? Sudah ada. Yang ketiga lagi, terkadang kita bingung mau melakukan sesuatu. Contoh, Kayak blank gitu. terutama kebanyakan ibu-ibu sih, dari ruang tamu ke belakang ke dapur, pas di Ngapain ya dapur, gitu? tadi mau ngambil Iya, apa? ada. Nah itu. Aku banget itu, Bi. Jelas ya. Bahkan bukan itu saja, benda elektronik kebanyakan yang kita pegang itu biasanya akan cepat rusak. Waduh. Karena Gelombang otak manusia dengan gelombang elektromagnetik itu kan ketika itu bersatu, ketika itu dalam satu frekuensi, maka mana yang cepat
Oh ya. Wah, banyak. Kalau handphone sering ngehang itu Nah, itu tandanya. Selain tanda-tanda daripada ada yang ngehang di kita gitu. Iya, terlepas daripada apakah memang sudah saatnya ganti atau tidak kan itu Oke. ininya. Nah, Bi, ini kan saya ngangkat banyak berita ya, Bi. Soalnya banyak hubungannya nih, patah bertumbuh, terus juga Abi banyak hal tentang sampah pikiran. Nah, banyak tokoh, Bi, public figure yang ditolongkan kok bisa melakukan hal yang tidak seharusnya gitu. Oke. Itu gimana gitu? Oke. Bahkan itu tokonya jadi role model kayak Iya, jelas gitu. Itu banyak. Oke. Jadi yang disebut sehat itu kan harus memenuhi 3 unsur atau biasa disebut dengan kesehatan holistik atau kesehatan menyeluruh. 1, sehat fisik, sehat psikis, Ya. Fisik, psikis, spiritual. betul. Kalau saya mah tadi itu apa, Bi? Saya lahir, batin, Batin. mental gitu ya. Oke. Kenapa? Yang tadi bagus sampaikan bahwa kok ada sih seorang tokoh oknum ya dalam hal ini ya, kok bisa hal-hal yang tidak seharusnya padahal kan dari keilmuan agama, ya kan dari ketokohan dia kan tidak mungkin melakukan hal itu. Nah ini secara spiritual sehat, akan tapi kan mentalnya, ya kan? Oke, berarti mentalnya yang tidak Betul. sehat. ODGJ saat ini, apakah mereka fisiknya sehat? Sehat, Kita jelas, Bi. kita mau makan saja mesti cuci tangan. Mereka nggak pernah kok. Bi, sehat ya. Iya kan? Kita udah pakai sweater, pakai baju tebel, tetap masuk angin. Iya. Kan tapi mereka nggak pakai baju apa-apa juga biasa saja kok. Fisik mereka lebih sehat, akan tapi kan sama mental mereka nggak sehat dan yang paling nggak sehat adalah spiritualnya. Oke. Karena kan kita tahu dalam pemahaman agama kita pun di dalam Islam bahwa ya kita sesuai ujiannya dan kita pasti mampu kok. Persoalannya kan tingkat spiritualnya itu. Tingkat spiritualnya. Iya, karena dalam psikologi ketika intelektual questionnya atau kecerdasan intelektualnya itu tinggi, bisa dipastikan kecerdasan emosionalnya rendah. Koruptor, apakah mereka orang-orang bodoh? Enggak. Kecerdasan intelektualnya di atas rata. Akan tapi kan kecerdasan emosinya. Iya. Oh iya betul. Iya kan? Paham. Ini nih nyambung nggak, Bi, ya, antara perilaku mereka yang tokohan terus menyimpang dengan forgiveness dan yang patah-patah gitu. Oh sangat. Sangatnya gimana? Karena kalau Abi boleh, walaupun Abi belum sepenuhnya mempelajari tentang patah bertumbuh ini, kalau seorang praktisi patah bertumbuh ini tidak melakukan forgiveness, maka patah lagi. Karena apa? Akar masalahnya belum diselesaikan. Itu kan? Selesai dengan dirinya ya, biar. Betul. Karena ketika dia, contoh, ketika Dijat ini benci sama Abi, sebenarnya dia bukan benci sama Abi, akan tapi dia benci sama dirinya yang membenci karena Abinya. Jadi masalahnya bukan dengan dirinya sendiri. Dan itu biasanya karena pola asuh yang pernah didapatkan. Gitu. Jadi kita panjang nih ceritanya nih. Berarti Wah, ini nggak bisa dalam beberapa menit ini. Nggak. Saya kayak mendengar suara hati Teh Ica. Pengen nanya. bener. Ini mumpung momennya. Dia mau momennya, Teh. Silakan. Kapan lagi? Iya. Ada yang Mau diminum Kapan lagi? Kalau gitu Abi yang minum dulu Oh kali. iya, silakan, Bi. Ya silakan Teh Ica, Silakan, gimana? Teh Ica. Tapi Apa? berarti forgiveness itu lebih kita peruntukan untuk orang lain kah atau untuk diri sendiri gitu? Oke, forgiveness apakah itu untuk orang lain atau untuk? Diri sendiri. Oke, baik. Forgiveness. Apa sih yang Teh Ica pahami dari forgiveness? Memaafkan gitu. Memaafkan dan pemaafan dua hal berbeda. Oke. Nah itu pahami dulu tuh. Memaafkan dan pemaafan. Jadi yang saya suka sama Abi itu ternyata kata demi kata itu berbeda mana tuh. Udah Dimaknai, Iya. Jika asal ngomong. Memaafkan, dimaafkan, pemaafan itu 3 hal yang sangat berbeda. Nah kalau misalkan kita bicara tentang forgiveness, ini sebenarnya kalau di Indonesia kan jadi agak rancu. Jadinya pengampunan.
pengampunan. Iya, makanya Abi ada satu materi namanya The Art of Forgiveness, seni memaafkan. Karena apa? Karena persoalannya pemaafan ini ternyata tidak semudah yang kita ucapkan. Gitu loh ini. Pemaafan bukan berarti melupakan. Bukan. Buktinya apa? Apapun yang terjadi dalam hidup kita itu sudah jelas terekam dalam setiap sel kulit kita, daging kita, urat kita, darah kita. Makanya kan ada yang disebut dengan dendam kesumat. Iya kan? Nyampe ada filmnya tuh, Bi. Nah, sebelum kita bahas ke sana, yuk kita bahas dulu. Ada yang pernah sakit hati? Sakit hati? Enggak ya? Luar biasa. Kenal saya sakit hati. Pertanyaannya adalah satu, siapa sebetulnya yang nyuruh kita sakit hati? Ayo kawan-kawan, siapa yang sudah sakit hati? Siapa yang nyuruh lu sakit hati? Ayo, mikir. Diri Nggak sendiri ada. kan, Bi ya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada satupun. Kita yang dengan ikhlasnya katanya menyakiti diri sendiri. Karena nggak ada, misalkan teman Teh Ica si Pulan, Ica kamu dong sakit hati sama aku, kan nggak ada. Nggak ada kan? Ini. Dua, apa sih? Sebutkan saja satu keuntungan sakit hati apa? Satu saja, nggak perlu banyak-banyak. Katanya lebih dekat dengan Tuhan. Oh iya. Gampang. Merasa dirinya Kalau dengan pengen lebih dekat pencobaan. sama Tuhan, mending ugal-ugalan di jalan. Dekat tuh sama Tuhan. Bi orang yang dapat sakit hati itu ya benar kata Ati mah. Jadi lebih dekat sama. Jadi kalau misalkan saya jauh dari Tuhan saya ya udah. Saya harus banyak sakit hati katanya gitu. Nah ini kadang-kadang harus kita mulai edukasi ya kepada masyarakat. Kadang-kadang orang menganggap orang lagi stres, lebih tepatnya sih distress ya, karena stres itu ada dua dalam psikologi. Ada eustress, ada distress. Ada sesuatu stres yang membuat seseorang bangkit. Eustress. Nah, kalau Teh Ica punya konsep patah bertumbuh, eustressnya sebenarnya diajarkan gimana sih caranya mencapai eustress, bagaimana mengolah eustressnya, gitu loh. Kalau distress membuat orang rasa distress. Jadi selama ini yang kita kenal kalau kita bicara tentang stres itu stres yang mana dulu nih? Apakah eustress atau distress? Itu kalau di ya sebenarnya dikelola ada tentang eustressnya. Eustress. Iya, karena kadang-kadang gini, orang sangat gampang ketika ada orang yang putus asa, ketika dia bahkan sampai ke anxiety kayak gitu, kamu mah karena kamu kurang iman, karena kamu kurang ibadah, udah kamu tidak semudah itu. Gitu loh. Itu sama saja. Ya, kalau kita bicara sama seorang yang sedang dalam kondisi anxiety atau dalam kondisi kecemasan, itu sama aja kita nanya begini. Kalau kita nasihatin, kamu kurang iman, kamu kurang ibadah, itu sama aja kita nanya sama orang yang kehilangan dompet, nanya gini loh. Emang hilangnya di mana? Ya kalau tahu nggak hilang. Nah itu. Ya. Sama aja, kamu mah karena kurang iman, kamu mah kurang ibadah. Bukan itu saja persoalannya, karena dalam psikologi kecemasan seseorang itu sangat berbeda-beda. Sakit hati saja di setiap orang itu muncul di anggota tubuhnya itu beda-beda. Ada di kepala, di anggota tubuh. Bentar, Bi. Itu gimana konsepnya, Bi? Diminum dulu aja dulu. Aduh, ini jadi sebelum minum subscribe dulu. Lu bagian subscribe lo. Ayo kawan-kawan di subscribe dulu. Ini jadi pembahasan yang daging semua ini. Oke, Bi. Gimana, Bi? Gini, kok bisa gitu? Contoh, pernahkah ketika kita dalam kondisi yang ingat sama ucapan seseorang yang menyakitkan, sama sikap orang yang menyakitkan kita, sama tatapan orang yang menyakitkan kita, di antara kita pasti beda-beda dampaknya. Bisa praktek, Bi? Nah, oke, ya. Yang praktek keren ini. Oh ya, psikoterapi kan sama tindakan ya dia. Iya, kita kan nggak perlu tahu masalahnya. Siapa mau siapa Aku nih? aja. Langsung kawan Langsung ya. gue start langsung jadi kaya. Ini gue nggak setting ya. Langsung ini. Nah, ini dulu. Pernah tahu namanya sakit itu ada bentuknya? Sakit ada Kan bentuk itu kan dirasain. dirasa, habis buah Dirasa, rasa. kan? Emang rasa bisa digambarin? Komunikasi setiap manusia itu beda-beda. Ada komunikasinya yang dia bentuknya visual.
pernah punya teman kalau ngomong tuh gini, Jet, kamu bayangin deh. Ada yang kayak gitu? Iya, iya. Akhirnya dia komunikasinya dengan visual. Komunikasi tipe visual. Ada lagi komunikasi yang auditory. Ya, denger sih ya gitu. Iya. kan? Cenah mah. Nah, gitu loh. Oke. Cenah mah. Ada lagi yang dia komunikasinya menggunakan komunikasi kinestetik. Yang apa coba deh. Kalau kamu jadi aku gimana Oh rasanya? iya. Oh iya. Nah, sakit hati ternyata bisa kita pisahkan dengan pola-pola komunikasi mereka. Oke. Iya. Gitu loh ininya. siap. Makanya kenapa sakit hati ada bentuknya. Bahkan sakit hati itu ada warnanya. Ada warnanya. Iya, ada warnanya. Dari bentuk dari warna. Seperti kita buktikan ya, kita buktikan. Saya tahu, Bi. Tapi kalau bentuk warnanya gimana? Ya udah, kita buktikan. Kita coba pejamkan mata. pejamkan mata. Oke, pejamkan. bismillah. Tiba-tiba kita ngiwak. Oke. Dan munculkan satu kejadian yang membuat Teh Ica itu sakit hati. Aduh, Abi. Mulai ini, mulai. Saya harus bawa tisu nih, Bi. Seorang yang awalnya adalah kinestetik kemudian berubah jadi visual, itu akan sangat takut ketika dia diputar lagi film mentalnya. Oh. Yes. Itu kata siapa ini yang hanya bisa diedit? Justru pikiran kita yang harus lebih banyak diedit. Diedit, Bi. Iya, diedit. Makanya kenapa Dengan tadi ada apa, bentuknya, ada warna. Apa? Karena kan kita Mau editor. coba? Ayo. Oh iya. Mau kita coba Jadi, kan? Nanti dulu. Aman nggak Deg-degan kalau ya? penonton ikutan? Oh iya. Boleh. Oh, boleh. Boleh. Jadi Boleh. ya kawan-kawan nanti sekalian apa Iya. yang Abi terapi ya. terapikan sama Teca, silakan kawan-kawan uji coba di rumahnya masing-masing. Iya ya, jadi didengarkan kalau bisa pakai earpods gitu ya. Terus diposisikan senyaman mungkin, ikuti instruksinya. Insya Allah aman. Nanti buka mata aman, nggak apa-apa. Nggak ada efek Oke, Bi. samping. Siap. Iya. Lanjut, Li. Ya, jadi teman-teman boleh ikutan juga karena asiknya dari psikoterapi ini adalah kita nggak perlu tahu masalahnya. Oke. Ya kan? Kita nggak perlu cerita. Jadi bisa sembuh mereka, Bi? Bisa. Waduh. Dengan catatan satu, yaitu benar-benar ya memang punya niatan untuk benar-benar ya berani bahagia. Karena banyak di antara kita nggak berani bahagia. Iya kan? Iya, Banyak iya. di antara kita nggak berani bahagia. Kenapa? Katanya pengen bahagia, akan tapi masih nyimpan kesal, masih nyimpan jengkel, masih nyimpan dendam. Gimana mau bahagianya? Aduh. Gitu. Ya, buat lu semua yang berani bahagia, ikutin terapinya, oke? Oke. Nah, ya kita mulai. Oke, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Itu kan munculkan satu kejadian yang katanya itu membuat sakit hati. Kalau sudah ada anggukan kepala. Oke. Nah, kejadiannya di dalam ruangan atau di luar ruangan? Di dalam ruangan. Oke. Boleh tahu pegang anggota tubuh ketika mengingat kejadian tersebut, apa yang paling terasa di anggota tubuh sebelah mana? Di situ ya? Di situ ya? kepala. Oke. Nah, kalau misalkan dibuat sebuah bentuk sakit hati ini seperti apa? Kayak Bentuknya seperti apa? Kan biasanya bentuknya dalam bentuk dasar biasanya. Bentuknya seperti apa? banyak, Bi. Ya, satu saja. Nggak usah banyak-banyak, satu saja. Lebih ke benda. Boleh. Bentuk bendanya, bentuk ininya seperti apa? Bentuk bendanya Perhatikan ujung-ujungnya saja. kayak gergaji, Bi. Oke, berarti tajam-tajam gitu ya? Ya, Oke. Nah, gergaji ini warnanya seperti apa warnanya? warnanya hitam, Bi. Hitam ya. Oke, sekarang coba lihat gergajinya. Buat gergaji ini itu menjadi yang awalnya segitiga, buat menjadi seperti sebuah bulatan. Itu Sudah? Paksakan untuk menjadi sebuah bulatan. Sudah?
Sudah. Nah sekarang warna hitam ganti coba menjadi warna favoritnya Teh Ica. Jadi warna gergaji yang bulat ini, bahkan sekarang bukan lagi bentuknya gergaji, bahkan sekarang warnanya pun juga berubah menjadi warna favoritnya Teh Ica. Sudah. Warna apa? Karena warna favorit saya hitam, Bi. Tetap hitam. Tetap hitam. Oke. Sekarang perhatikan. Bandingkan antara gergaji ini dengan kejadiannya. Sudah? Sudah dibandingkan? Oke, sekarang masukkan kejadiannya ke dalam lingkaran yang bulat itu. Sudah? Sudah. Oke, putar sekencang-kencangnya. Putar sekencang-kencangnya. Semakin diputar, maka gergaji bulat ini semakin kencang dan warna hitam menjadi semakin warna putih. Terus putar. Putar, paksain putar. Sudah? Sudah, Bi. Warnanya sekarang jadi warna apa? Warna putih. Warna apa? Warna putih. Fokus ke sekeliling warna putih itu. Ada warna apakah di sana? Nggak ada warna lain, Bi. Tidak ada warna lain? Oke. Sekarang ingat kembali kejadiannya, paksakan. Semakin diingat, maka warna putih ini semakin silau. Sudah? Ya, Bi. Sudah? Udah. Coba paksakan munculkan lagi kejadiannya, karena semakin dipaksa dimunculkan, maka warna putih ini semakin silau. Sudah? Sudah. Oke, buka matanya. Ini dulu teh di Kebanyakan biasanya sakit hati bentuknya itu tajam-tajam. Dan tuh kan, warnanya biasanya kebanyakan gelap. Jadi kata siapa sakit hati itu nggak ada bentuknya? Ada. Kata siapa sakit hati itu nggak ada warnanya? Ada. Oke, boleh izin pengalamannya disampaikan? Nah, silakan. Gimana nih testimoninya? Iya, testimoninya. Testimoni apa? Pengalaman apa sih tadi diapain gitu? Gimana gitu? Sebelumnya, pertanyaannya, apakah kita tahu masalahnya? Enggak cerita kan? Enggak kan? Enggak. Gitu. Karena yang kita edit adalah rasanya, bukan kejadian. Kejadiannya tetap ada. Rasanya Karena pemaafan adalah bukan berarti memaklumi. Maklum. Bukan berarti memaafkan. Bukan berarti dimaafkan. Bukan berarti mengampuni. Pemaafan adalah ketika kita ingat kejadiannya, kan kejadiannya nggak akan pernah hilang. Kita nggak mungkin kembali dengan pintu Doraemon kembali ke masa itu. Kita hanya bisa mengulangi rasa itu yang awalnya negatif menjadi sekarang yang positif seperti ini. Nah, mangga Teh Ica akan cerita gimana sih, apa sih yang dialami? Yang barusan Abi. Jadi ya itu mungkin yang kata Abi bilang bahwa pikiran itu bisa diedit tuh, emang ngerasanya kayak gitu sih. Kayak setelah ngikutin instruksi Abi kayak ngerubah warna hitam dari putih, emang berasa jadi kita juga jadi mindset kita ke fokusnya ke warna putih gitu. Jadi pada saat tadi Abi minta untuk coba munculkan kembali, justru ya itu jadi karena Abi bilangnya tadi semakin silau, jadi emang berusaha munculin tuh agak susah gitu justru. Itu asiknya psikoterapi itu. Jadi kita harus ngamati. Kan walaupun kalau kami kan diajarkan bagaimana yang namanya preparation. Jadi walaupun Abi ngeliat ke sana, Abi bisa lihat nih apa sih yang dilakukan di sebelah kanan kiri ini. Karena kan kita memang harus melakukan itu. Kita kan harus mengamati. Jadi tadi ketika ada penolakan dari Teh Ica, oh Abi harus ganti nih polanya. Oh ini ada penerimaan, udah kita teruskan. Jadi tugas kita memang terapis itu mengamati. Itu makanya pengen ada satu konsep apa terapi itu, karena memang kita tidak butuh satu ruangan khusus, kita butuh hanya sebetulnya itu ini aja, kapanpun dan dimanapun dengan apapun juga, tisu, pakai air putih, pakai gelas, itu bisa kita lakukan sesi seperti itu. Dan yang jelas lagi,
yang jelas lagi kliennya nggak perlu cerita ke kita. Kan kebayangkan KP terapi banyak audien, banyak pengunjung harus cerita tentang. Oh, jadi nggak usah nyeritain, saya pernah dulu. Jadi tempat sampah lagi dong dia. Oh, iya. Aduh. Tapi Teca gimana tadi rasanya? Plong atau lebih enak gitu? Ya, lebih enak. Ngerasa ya itu tadi diedit dulu ya. Jadi kita cobain memunculkan lagi nanti ya. Kalau sendiri ya biasa cobain memunculkan lagi apakah bisa atau enggak. Artinya berarti Bi ketika nanti kita mendapatkan sebuah rasa sakit, kita bisa diedit juga itu rasanya? Sangat bisa, bahkan yang paling kan gini, namanya mengolah perasaan itu ada 3. Oke. 1, digenggam, ya kan? Makin lama makin digenggam, ini biasanya kita akan makin pegel. Dan itu kan nyiksa diri kita, ya kan? Gitu loh. So, misalkan kesal sama dia, sambil megang. Yang pegel dia atau siapa? Saya dong. Nah, itu cara yang pertama. Kebanyakan itu ya. Oke. Yang kedua adalah melampiaskan. Kesal sama dia, lemparan gelas ini. Dia pasti balas. Terus kayak gitu sampai di situ. Iya kan? Oke. Siap. Yang ketiga adalah terima rasanya. Banyak di antara tidak mau menerima rasa itu. Kan sakit, Bi. Penerimaan berarti ya. Kalau misalkan Punten, kalau misalkan ada orang yang sakit hati, tiba-tiba ada orang yang ngantem kita gitu ya, nonjok atau apa gitu, Bi. Kan kita sakit hati dong, Bi. Betul. Nah, Adit, apakah menurut Adit orang itu jahat atau baik? Jahat, Bi. Kalau dibalas lagi? Saya jahat juga. Ah iya benar-benar. Semudah itu kan? Iya ya. Karena kita tuh lebih banyak dikuasai oleh perasaan dibandingkan sama pikirannya. Makanya kenapa sakit hati ada tidak seimbangnya antara pikiran sama perasaan. Tidak seimbang pikiran dan perasaan. Mengakibatkan anggota tubuh kita juga jadi tidak seimbang. Nah ini work life balance. Adi berarti bedanya psikoterapi dengan hipnoterapi apa, Pi? Psikoterapi itu ibaratnya fakultasnya. Oh iya. Jurusannya macam-macam tuh, ada hipnoterapi. Nah persoalannya hipnoterapi itu identik dengan sesuatu yang negatif. Padahal hipnoterapi adalah terapi psikologi menggunakan pola-pola hipnosis. Hipnosis pada dasarnya adalah seni komunikasi kepada pikiran bawah sadar. Kan unik. Tadi kan unik. Uniknya apa? Masa sih sakit hati yang sekian lamanya kok hanya dalam hitungan menit bisa selesai? Karena apa? Ya kita sendiri yang memupuknya. Itu benar kayak itu. Berarti itu lebih ke hipnoterapi, Abi yang tadi. Iya pada dasarnya apapun yang kita lakukan hipnoterapi. Oh iya. Hipnosis itu loh ininya. Bahkan ketika Abi diundang ke sini juga orang yang mengundang Abi sudah hipnosis Abi untuk datang ke sini. Karena hipnosis tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak mau melakukan jatuh cinta, itu indikasi hipnosis. Ya kan, gitu loh. Mending. Jadi kalau kita merasa ya ini kadang-kadang karena kan yang Abi pelajari itu bahwa namanya hipnosis itu kadang-kadang kan identik dengan arus merem mata. Oh iya. Karena tadi Teica Abi buat pejamkan mata kan. Teica lebih fokus ketika memejamkan mata karena membuka mata pasti akan terganggu. Terdistract ya biasa sama lingkungannya. Jadi gimana orangnya lagi gitu ya? Betul. Tapi ada nggak Bi orang yang si kliennya itu lagi di tadi kayak Abi di dipandu gitu ya, tapi sambil buka mata gitu? Bisa. Abi akan praktekkan. Abi kan lihat baik-baik ya. Abi akan praktekkan. Siap. Itu yang itu botolnya ini coba geserin. Itu bisa kita lakukan. Karena dianya mau. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Jadi nggak perlu pakai teori apapun juga gitu loh. Iya. Kan tadi pertanyaannya bisakah buka mata? Sangat bisa. Yang nanya saya, ya bisa saya. Berarti Abi bisa disimpulkan bahwa seseorang itu bisa berdamai dengan dirinya sendiri kalau dia juga memang ada penerimaan ya, Bi, ya. Betul. Tidak ada Penerimaan dan penolakan. kemauan kayaknya Teca. Betul nggak Bi? Iya. Itu. Karena persoalannya gini, banyak di antara kita yang pada akhirnya tingkat distresi kita tinggi karena tidak mau menerima apa yang contoh yang paling nyata. Kecewa tuh apa sih?
Tidak sesuainya realita dan ekspektasi. Nah, itu kan Anda sering kecewa ya? Ah, Anda sering kecewa? pakar. simpelnya kan gitu kan. Iya. Yuk kita telah lebih dalam lagi. Kecewa adalah bentuk pemberontakan kita kepada Tuhan. Tidak bersyukur mungkin ya, Bi? Atau Apa yang sudah terjadi kan itu takdir. Ya kan? Masa sih kita harus bisa melawan takdir? Aduh, Wi kalau berontak ke Tuhan, Wi. Aduh. Tapi itu yang terjadi, Wi. Nah, ini pertanyaan, Wi. Itu kan sesuatu yang itu nih, kayak nyambung ke tokoh tadi kan. Kan tahu negatif, kan tahu jelek, kecewa juga segala macam tahu. Tapi kok tetap Nah, beruntung? itu panjang nih. Apa nanti Nggak kita apa-apa, bahas Bi. kawan-kawan Nggak di apa-apa. segmen Iya, selanjutnya betul ini? ya. Selanjutnya ya. Sangat panjang di nih. next, di Sama- next talk ya. Talk Oke, selanjutnya. jadi ternyata Abi ini sosok inspiratif dan luar biasa ternyata Iya. di bidang psikoterapis ya, Bi ya. Jadi pertanyaan biar nanggung ya. Nah, Kita tahu sakit hati itu jelek, kecewa itu dampaknya jelek. Kok mau? Ya kan? Gimana caranya biar bisa selamat? Nah, nanti kita kawan-kawan. Oke, luar biasa ya. Oke, Aduh, Bi, semangat. sambil di penghujung acara buat episode ini gitu ya. Sebelum nanti kita bahas lagi lebih dalam, gimana biar kita kan nggak mungkin menolak datangnya rasa, Bi. Jadi quotes itu kita tidak bisa menolak datangnya rasa, ya kan? Rasa apapun juga datang kan. Nah, terus gimana caranya persoalannya ngelola rasa ini kan? Oke, teorinya sih mudah sebetulnya. Gitu. Kan tadi kita sudah membahas tentang 3 bagaimana kita mengolah rasa. 1 digenggam erat yang yang akhirnya kita tadi, pegel, iya. yang bahkan sampai pada level tertentu terjadinya dendam. Oke. Iya kan? Iya. Gitu. Terus yang kedua adalah kita melampiaskannya. Melampiaskan. Melampiaskan. Melampiaskan dan pasti biasa Balik kita akan lagi. dapat pelampiasan Oke. yang lain juga. Yang ketiga adalah kita terima, Terima, kita nikmati, nikmati. kita permainkan. Permainkan. Mempermainkan. Semangat amat, Pak. Ternyata mempermainkan Maksudnya, rasa itu ada. Kok mempermainkannya tuh gimana? Bi? Permainkan rasa. Nggak sadar selama ini dipermainkan oleh rasa. Iya. Apa Anda tidak sadar pernah mempermainkan? Iya. Saya mah anak rumahan. Dari rumah satu ke rumah yang lain. Rasa kecewa, Safari ya? rasa kecewa, rasa jengkel, itu kan mempermainkan kita semua. Oke. Iya kan? Oke. Udah tahu kecewa itu kita tidak boleh kecewa karena apa? Iya. Sama saja kita pemberontakan terhadap takdir. Iya. Ya kan? Kesal. Apa sih yang bisa kita kuasai dari orang lain? Nggak ada. Bahkan kadang-kadang banyak di antaranya tidak bisa menguasai diri sendiri. Gimana mau menguasai orang lain, menguasai diri sendiri aja udah nggak bisa. Wow. Selesaikan dulu dengan diri Anda sendiri, baru dengan orang lain. Gitu ya, Bia? Iya. Karena apa? Karena sakit hati itu ibaratnya kita yang minum racunnya berharap orang yang menyakiti kita itu yang matinya. Waduh. Oh iya benar. Ayo. Luar biasa. Sakit hati sama si Tuhan itu sama saja selama hidup kita menggendong dia kemana-mana. Oh iya benar. Ampun. Gimana kawan-kawan? Anda pernah merasa sakit hati sama seseorang? Sama cowok Anda? Sama pasangan Anda? Berarti pasangan Anda selalu bawa. Ya karena sebagai seorang pawang jomblo kadang-kadang ketika ada yang dia merasa putus Iya, asa iya. karena diputuskan segala macam, hanya satu hal, itu kan cara Tuhan, bentuk kasih sayang Tuhan terhadap dia kan. Artinya orang yang meninggalkan dia itu adalah orang yang memang nggak baik untuk dia. Iya. Oke, nah kan tema kita ini, tema besarnya forgiveness. Iya. Terus fact-nya, news-nya itu banyak tokoh yang melakukan hal yang tidak dibenarkan. Iya. Awalnya dari sakit hati. Bisa. Betul. Awalnya sakit hati. Karena apa? Karena kebanyakan oknum tokoh tersebut, Iya. kebanyakan juga mereka sebetulnya awalnya korban. Awalnya korban. Awalnya tobat, Bi. Korban. Korban. Awalnya Korban. 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 Itu. Korban dari Korban dari kondisi yang hampir sama, makanya tanpa sadar dia sedang menciptakan juga pola yang sama. Dendam berarti dia. Betul. Saya gak mau sakit hati sendirian gitu Nah, ya, Bi. itu. Harus jadi Nah, korban. saya pernah dengar, Bi, katanya ya, mohon maaf ya, korban-korban pelecehan seksual Iya. itu bakalan Akan jadi pelaku. Dari 10 korban sodomi, itu 8 bisa dipastikan mereka akan jadi pelakunya. Karena pelakunya juga sebetulnya dulunya adalah kebanyakan adalah korban. waduh. Jadi mewariskan rasa itu ya, Bi. Betul.
Ini semengerikan itu. ini kan kasusnya, aduh Bi, pokoknya kan banyak lah gitu kan. Nanti di pertemuan kita berikutnya Abi akan kasih beberapa indikasi, tanda bagaimana mengenali hal-hal seperti itu. Wow. Menarik ini ya, Pak. Wow, keren banget sih ini. Oke, jadi Bu Ica gimana nih di pertemuan kita kali ini? Apa aja yang Ibu sudah dapat? Dia kayak dapat sesuatu yang apa ini temen belum bisa menjelaskan. Belum ya. Nah ini Karena ketika senengnya. seseorang menghafal seperti ini, itu biasanya ada satu. Banyak penasarannya. Nah, Bi. itu. Banyak banget episodenya. Nanti takutnya gini ya Prima, kata Abi, si Dejet tangannya gini-gini. Iya. Iya. Bisa nggak dilamain sesinya gitu? Waduh, nanti beda segmen. Beda Khusus. Tapi Ya. untuk lama-lama segmennya ini harus di subscribe dulu. Iya. Iya. Oke, siap ya. Jadi ya sedikit aja deh, apa gitu sedikit gitu. Nah. Ya insight-nya. Gitu. Insight-nya, Ya. ya itu pada Set. saat kita bertemu dengan saya anggap mungkin Abi orang yang positif ya. Jadi pada saat kita bertemu dengan orang yang positif, kita akan menemukan sesuatu. Wow. Jadi circle kita harus Makanya diperbaharui. kita ketemu di belakang. Tampaknya kata Abi juga gitu ya, Bi. Kalau kafe terapi itu kan kebagusan Iya. tempat Iya. apa. Oh tidak ya. Kita bisa lakukan apapun dimanapun, bahkan juga mungkin teman-teman yang lagi nyimak saat ini pasti banyak pertanyaan sama seperti itu juga boleh nanti Aku di last question komen. deh. Oh, last question. Oke. Question boleh Iya. ya? Dia? Why last? Oke, next. Bagaimana caranya menjadi pengelola sampah yang baik? Wah, Oke. pengelola sampah yang baik. Sampah yang baik nih guys. Oke, guys. Karena kan Abi kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa ada Betul. teman-teman kita yang sering curhat dan lain-lain. Betul. Bagaimana? Pertanyaannya adalah bagaimana caranya mengolah supaya tidak jadi tempat sampah pikiran orang lain. Teorinya gampang, yaitu belajar dan praktek. Teorinya. Nah, bagaimana sih hal tersebut? Seperti Abi-Abi kan bisa dipastikan tiap hari memang ya ketemu sama sampah-sampah pikiran semua. Iya, Gitu loh. Satu, bedakan antara simpati dengan empati. Simpati adalah kondisi di mana kita masih menjaga jarak. Ya, Menjaga Jadi, jarak. iya, kalau empati lebih hanyut ya, Bi. empati kita terbawa. Terbawa. Oh, empati itu. Gitu. Loh, ini. Kenapa sampai psikoterapis itu dibekali dengan bagaimana dia mempelajari tentang gestur, bagaimana dia mempelajari tentang bahasa tubuh, bagaimana tentang mempelajari tentang micro expression, gitu. dipelajari. Cara duduk, ya kan, Nah, loh. cara senyum, Cara senyum. gerakan mata itu kami pelajari semuanya. Jadi ketika klien datang ke kami, apapun yang diceritakan itu pasti kami abaikan. Kami lebih fokus kepada data, kami lebih fokus, oh iya ketika saya sebetulnya kesel sama suami saya akan, tapi kok gerakannya seperti itu. Gitu loh. Kamu belajar sebenarnya gampang tuh Ica. Kalau kita nonton infotainment atau nonton berita, di mute aja. Itu pasti insting kita juga tahu, oh ini orang ini gerakannya kemana, dia perasaannya lagi seperti apa. Oh iya. Gitu loh. ini. Oke. Termasuk yang di TV itu yang di bawahnya ini. Nah, Itu beda lagi. Gitu. Oh, beda lagi. Beda. Kan itu di mute kan. Dan kita undang Itu, lah ya. jadi kita pisahkan dulu mana simpati, mana empati, empati. dan pastikan seorang tempat sampah pikiran itu tidak boleh menggunakan pola empati. Empati ya. Oh, Maksimal hanya sampai simpati. maksimal. Jadi kalau mau selamat dari sampah pikiran orang, hanya simpati. Betul. Tekniknya nanti akan banyak kita bahas. Oh, oke. Iya. Tekniknya akan kita Iya. bahas nanti. Contoh misalkan, banyak di antara kita, kenapa yang awalnya kita niatnya simpati jadi empati adalah ketika ada seorang curhat ke kita, kita natap bola matanya dia. Jadi jangan natap bola matanya. Ke dahi, Hidungnya. Oh, dahi. dahinya. Iya. Oke. Ketika kita natap Iya. dahi, yang kita ajak komunikasi, dia tidak akan merasa bahwa dia ditatap dahinya. Dia akan merasa, oh berarti dia memperhatikan Ya. aku. Terus Pi, tatapannya biasa aja gitu. Oh, gitu juga. Banyak sebenarnya teknik yang akan kita lakukan, soalnya kan durasi kita sangat terbatas. Iya, nih. betul. Gitu. Oke, nah, mohon izin ya. Jadi buat di penghujung segmen ya, dari Bu Ica dulu deh. Apa sih yang mau Bu Ica sampaikan kepada para penonton? Kepada kawan-kawan di sana. Ya.
Oke, Oke. sedang merasakan patah. Aduh, siap. Pasti guys. Seperti yang Abi bilang bahwa pada saat kita ada melakukan penerimaan, Iya. disitulah kita akan bisa bertumbuh lebih baik setelah patah. Saya sih. Kalau ingin join eventnya Patah Untuk Bertumbuh tanggal 23 Februari di Hotel Sandika. Dan 23 Februari. Ini ada segmen untuk tiketingnya gimana aja? Oh iya, gimana tuh? Tiketingnya Atau daftarnya Udah di mana jelasin deh? ya? Daftarnya di mana gitu? daftarnya boleh langsung klik aja Instagramnya Patah Untuk Bertumbuh. Di situ ada nomor admin yang bisa dihubungi. Oke, nanti mungkin sama tim editor juga bisa dibantu ya. Oh iya, satu lagi. Bi. Apa? Abi buka, saya misalkan nih teman-teman mau terapi, mau sesi itu gimana? Bi? Nah, itu nanti bisa bisa kontak ke tim aja. Kalau nanti ada timnya ya, oke nanti di tim karena buat Abi masing-masing ya, kota sini daerah biasanya masing-masing Oke, beda-beda. berarti bisa kan ya? Iya. Oke. Nanti saya paling pertama kayak Oh, setelah ini. Langsung ini. iya udah, Wica udah, Abi silakan Bi, pesannya buat audiens kita ini. Untuk kawan-kawan di sana Bi, closing statementnya apa? Baik. Satu hal kalau habis sih beranikah kita bahagia. Itu saja. Betul. Beranikah kita bahagia? Aduh. Oke. Dan lebih bahagia. Sip ya. Oke, buat teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan dan juga terima kasih juga buat para narasumber inspiratif ya. Buat co-host juga terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Bos Bro. Ini segmennya akan berkelanjutan guys. Jadi silakan kawan-kawan juga ya. Iya. Primaya yang punya requestan kita ngebahas apa. Oke, ya silahkan dikomentari dan juga di subscribe, di like, di share ya. Dan quotes dari kita, dari KHD Self Talk saat ini adalah kita tidak bisa menolak ketanya rasa. Kita hanya perlu untuk mengelola perasaan itu ya. Insya Allah. Terima kasih banyak. Dengan saya Firman Bagus. Dengan saya DZ. Sampai ketemu lagi di episode KHD Self Talk. Oke.